sebanyak 22 PAC di Banyumas. 22 DPAC PKB yang ada di Kabupaten Banyumas menyatakan: 1. Menolak hasil putusan DPP PKB Menduduki kantor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya masih ingin mengangkat seputar peristiwa berita terkait dengan muscap Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah mulai tanggal 6 kemarin sampai ada yang tanggal 7 juga, berbeda di setiap provinsi. Nah, muscap PKB kali ini di sejumlah daerah tidak terjadi secara mulus, tetapi diwarnai dengan kekisruan. Saya amati ternyata tidak hanya di Banyumas, hasil keputusan DPP PKB yang ditolak oleh para DPAC di kabupaten-kabupaten. Selain Banyumas, saya melihat ada beberapa kabupaten lain yang terjadi peristiwa yang sama, yang intinya bahwa para pengurus DPAC atau pengurus PKB tingkat kecamatan di masing-masing kabupaten ini memprotes keras atas keputusan DPP PKB yang dianggapnya sepihak, dianggapnya tidak mendengarkan aspirasi dan suara dari DPAC di masing-masing wilayah ini. Di antaranya selain Banyumas ya, Banyumas agak keras ini, yang lumayan keras juga Sragen. Yang Jawa Tengah nih ya, yang saya pantau di Banyumas, di Sragen, Solo, dan Purbalingga. Kemudian di Jatim, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Jember dan Mojokerto. Dan di luar Jawa, ada Lampung Utara, Bandar Lampung, pesisir barat. Intinya sama semuanya. Dari para DPAC menolak keputusan DPP PKB yang dianggap sepihak, dianggap tidak sesuai dengan aspirasi dan suara arus bawah. Jadi contohnya di Banyumas, 22 DPAC memilih memilih nama untuk menjadi ketua Dewan Tanfidh PKB. Tetapi kemudian yang diputuskan oleh DPP berbeda gitu. Di daerah lain juga sama, serupa seperti itu kasusnya. Jadi keputusan DPP berbeda dengan hasil penjaringan yang dilakukan oleh PKB-PKB di kabupaten. Kemudian di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, itu diantara daerah-daerah yang pelaksanaan muscapnya diwarnai dengan aksi penolakan oleh para pengurus DPAC setempat atas keputusan DPP PKB. Nah, di Banyumas berlangsung pada hari Sabtu tanggal 6 Maret kemarin. Panas memang, sudah saya unggah videonya sebelum ini, dan ternyata tidak berhenti sampai di situ karena aksi terus bergulir. Dan hari ini ya, hari Senin tanggal 8 Maret 2021, aksi susulan, aksi protes, kelanjutan dari protes pada hari Sabtu kemarin masih terus berlangsung. Sebanyak 22 PAC di Banyumas siang tadi menduduki kantor DPC PKB, meminta DPP PKB untuk merubah keputusan yang telah diumumkan pada hari Sabtu yang lalu, dan mereka mengancam akan menduduki kantor PKB sampai ada keputusan yang dianggap sesuai dengan suara dan aspirasi mereka. Bahkan aksi di Banyumas ini diwarnai dengan pemasangan banner di dalam ruangan kantor ya, di dalam kantor. Kemudian ada keranda yang menggambarkan matinya demokrasi di tubuh PKB, dan kemudian juga ada tahlil bersama. Kita lihat dulu videonya berikut ini ya.
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 يا جبار يا قهار 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 آمين 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 آمين. Banyumas pada hari Sabtu 6 Maret 2021, maka bersama ini kami para ketua DPAC PKB sejumlah 22 DPAC PKB yang ada di Kabupaten Banyumas menyatakan: 1. Menolak hasil putusan DPP PKB terkait penunjukan pengurus Dewan Tanfidh DPC PKB Kabupaten Banyumas periode 2021 sampai dengan 2026 karena tidak sesuai dengan aspirasi dan pilihan kami sebagai suara mayoritas. 2. Walk out dari ruang sidang musyawarah DPC Kabupaten Banyumas. 3. Pelaksanaan musyawarah DPC PKB Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak sah dan cacat demi hukum. 4. Meminta kepada DPP PKB untuk merubah putusan yang sesuai dengan aspirasi real dari DPAC PKB Kabupaten Banyumas sejumlah 22 DPAC PKB demi menjaga suasana yang kondusif dan kepentingan partai yang lebih luas. 5. Kami tetap solid dan berkomitmen untuk membesarkan PKB di Kabupaten Banyumas, dan hal tersebut dapat dilakukan manakala ada sinergitas antara pengurus DPC PKB Kabupaten Banyumas yang terpilih sesuai dengan harapan dan keinginan serta aspirasi kami sebagai pemegang hak suara dalam musyawarah DPC PKB Kabupaten Banyumas tahun 2021. 6. Meminta kepada DPP dan DPW PKB untuk mengedepankan asas musyawarah mufakat dengan tetap mempertimbangkan suara mayoritas DPAC PKB yang ada di Kabupaten Banyumas dan mengesampingkan egoisme serta sikap otoritarianisme. 7. Kami tetap mendukung dan memilih A. Haji Imam Santosa SH sebagai Ketua Dewan Tanfidh DPC PKB Kabupaten Banyumas. B. Muktamir sebagai Sekretaris. C. Haji Wasmin Amin Nur Saad sebagai Bendahara. 8. Menduduki kantor DPC Kabupaten Banyumas selama tuntutan kami belum terpenuhi. Demikian pernyataan kami sebagai PKB akan selalu membela yang benar sesuai dengan slogan yang selama ini didengungkan, dan PKB Kabupaten Banyumas akan semakin solid serta mencapai kejayaan di masa yang akan datang. Semoga Allah meridhai perjuangan kita. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? PKB membela yang benar. PKB membela yang benar. PKB membela yang benar. 1. Meminta kepada DPP PKB untuk meninjau kembali keputusan penunjukan pengurus Dewan Tanfidh DPC PKB Kabupaten Banyumas periode 2021 sampai dengan 2026 karena tidak sesuai aspirasi dan pilihan kami. 2. DPP PKB diharapkan dalam membuat keputusan memperhatikan
asas demokrasi dan musyawarah mufakat dengan tetap mempertimbangkan dukungan dan suara mayoritas DPAC sebagai pertimbangan utama. 3. Meminta kepada DPP PKB untuk memutuskan dan menetapkan A. Haji Imam Santosa SH sebagai Ketua Dewan Tanfidz, B. Muktamir sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz, C. Haji Wasmin Amin Nur Syahad sebagai Bendahara Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Banyumas periode 2021 sampai dengan 2026. Demikian evaluasi dan permohonan kami. Atas perhatian dan dukungannya disampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. PKB membela yang benar. PKB membela yang benar. PKB membela yang benar. Saya kira itu informasi update terkait dengan Muscap PKB yang dilaksanakan serentak di sejumlah kabupaten dan diwarnai dengan sejumlah penolakan, aksi penolakan oleh para pengurus DPAC. Mudah-mudahan hal ini segera bisa diselesaikan, bisa segera dituntaskan, diatasi oleh pengurus DPP, tentu saja dengan cara lebih mendengarkan apa yang menjadi aspirasi arus bawah. Karena bagaimanapun, para pengurus PKB di tingkat kecamatan inilah yang lebih tahu tentang situasi dan kondisi masanya. Dan saya tadi baru saja menelpon salah satu pengurus DPP PKB yang saya kenal, tidak perlu saya sebut namanya, ingin mengkonfirmasi terkait dengan follow up, solusi apa yang akan diambil terkait dengan aksi yang terjadi di Banyumas ini. Dia mengatakan bahwa masih belum tahu, masih berkonsultasi dengan pengurus DPP PKB. Tapi yang jelas bahwa dia mengatakan keputusan PKB itu adalah salah satu bagian dari amanah sistem yang telah diatur melalui keputusan Munas DPP PKB di Bali beberapa waktu yang lalu. Oke ya, walaupun itu adalah sistem yang telah disepakati, ini mungkin masukan buat DPP PKB, walaupun itu sudah menjadi sebuah aturan, menjadi undang-undang yang dibuat di ADART tentang kewenangan pengurus pusat PKB untuk menunjuk siapa yang menjadi pimpinan PKB di daerah, tetapi saya kira tetap harus mempertimbangkan apa yang menjadi pilihan, tetap harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan para pengurus PKB di daerah. Kalau kewenangan itu digunakan secara sepihak, tanpa mendengarkan suara mayoritas yang ada di daerah, maka yang terjadi ya seperti ini. Yang terjadi banyak menimbulkan protes dari para pengurus PKB di daerah. Mudah-mudahan konflik kecil ini tidak berkembang menjadi besar dan PKB bisa segera membenahi diri. Kalau ingin besar tentu saja harus mendengarkan suara-suara dari bawah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.